Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kapten Awi Sibadi. Saya adalah salah satu dosen tetap Politeknik Maritim HAMI Makassar. Saat ini saya diamanahkan mengampu mata kuliah olah gerak dan pengendalian kapal. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah profesi yang ada di semester 3 dan 4 dengan penjabaran sebagai berikut. Di semester 3 pemberian teori dan praktek masing-masing 1 SKS, 1 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktik. Sedangkan di semester 4 pemberian praktik seluruhnya sebanyak 2 SKS. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa jurusan nautika. Mata kuliah olah gerak dan pengendalian kapal merupakan mata kuliah profesi dari program studi nautika yang berfokus utamanya adalah mempelajari prinsip-prinsip dasar mengenai gerakan kapal di perairan dan teknik-teknik pengendalian kapal untuk mencapai navigasi yang efektif, efisien, dan aman. Dalam mata kuliah ini juga diberikan pemahaman dan wawasan yang komprehensif tentang prinsip-prinsip dasar serta kemampuan teknis dalam mengelola dan mengendalikan pergerakan kapal secara aman dan efisien. Penguasaan kompetensi ini sangat penting bagi lulusan yang berkarir di industri transportasi laut. Beberapa topik yang akan dibahas meliputi efek dari berbagai bobot mati trim, kecepatan dan jarak under keel clearance atau turning circle dan jarak henti, pengaruh angin dan arus terhadap penanganan kapal, manuver untuk penyelamatan orang jatuh ke laut, squat, air dangkal, dan efek serupa. Ini materi diajarkan di semester 3. Dan topik yang akan dibahas di semester 4 adalah prosedur yang benar untuk berlabuh dan bertambat di dermaga. Kemudian kemampuan yang diharapkan dari materi pembelajaran yang saya bawakan khususnya olah gerak dan pengendalian kapal adalah ada 3 ranah, yakni kognitif, efektif, dan psikomotorik. Untuk kognitif itu sendiri diharapkan mahasiswa memahami konsep-konsep dasar dalam olah gerak dan pengendalian kapal seperti prinsip-prinsip hidrodinamika, gaya-gaya yang bekerja pada kapal, dan sistem pengendalian kapal. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mengetahui dan memahami berbagai komponen sistem kemudi, mesin penggerak, dan peralatan navigasi pada kapal. Juga mampu menganalisis dan menjelaskan karakteristik gerakan kapal dalam berbagai kondisi laut dan cuaca. Mahasiswa juga dapat menerapkan konsep-konsep teoritis dalam menyelesaikan permasalahan praktis terkait oleh gerak kapal dan pengendalian kapal. Untuk kognitif itu sendiri, mahasiswa diharapkan memiliki sikap tanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan tugas-tugas terkait olah gerak dan pengendalian kapal. Kemudian mengembangkan sikap kritis dan analitis dalam menghadapi permasalahan yang muncul selama pelayaran. Menunjukkan rasa ingin tahu dan antusiasisme dalam mempelajari dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan dalam bidang olah gerak dan pengendalian kapal. Kemudian mahasiswa memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran serta tanggung jawab terhadap lingkungan. Untuk psikomotorik sendiri, mahasiswa diharapkan terampil dalam mengoperasikan sistem kemudi, mesin penggerak, dan peralatan navigasi pada kapal. Kemudian mampu melakukan manuver kapal dengan baik seperti manuver dalam pelabuhan, merapat, dan berlabuh. Terampil dalam melakukan prosedur pengendalian kapal dalam berbagai kondisi laut dan cuaca. Juga diharapkan dapat melakukan pemantauan dan pengendalian kapal secara efektif, termasuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul selama pelayaran. Materi pembelajaran dari mata kuliah ini tidak lepas dari RPS atau rancangan pembelajaran semester. Jadi dalam RPS ini telah disusun dan dirancang materi pembelajaran senantiasa mengambil rujukan dari buku-buku olah gerak dan pengendalian kapal yang lengkap seperti Principle of Naval Architect oleh Society of Naval Architects and Marine Engineers atau SNAE. Edisi terbaru diterbitkan pada tahun 2019.
Buku lainnya juga menjadi referensi utama dalam mata kuliah adalah Ship Maneuvering and Control oleh T.I. Kosen, diterbitkan pada tahun 2021. Ships Dynamic Control oleh A. Ogawa dan K. Kasai dan teman-temannya Kose, diterbitkan pada tahun 2018. Kemudian Advanced in Ships Maneuvering Simulation diterbitkan pada Jurnal Marine Science and Technology pada tahun 2022. Termasuk buku Optimization of Ship Propulsion and Control Ships Design System Design, diterbitkan oleh Ocean Engineering pada tahun 2021. Setiap bab dimulai dengan pengertian dan konsep dasar dari materi tersebut. Kemudian dengan beberapa contoh soal perhitungan merupakan aplikasi dari setiap sub materi pembelajaran. Materi pembelajaran mata kuliah ini telah disiapkan dalam sebuah modul yang dimiliki oleh mahasiswa. Dan selain modul, saya juga telah mempersiapkan semua materi dalam bentuk slide PowerPoint yang akan saya tayangkan setiap perkuliahan. Kemudian sistem pembelajaran yang saya lakukan dalam kelas adalah secara tatap muka langsung dengan sistem pembelajaran menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, tinjauan buku, video, PBL dan lain-lain. Perkuliahan ini berlangsung melalui strategi pembelajaran yang berbasis Student Centered Learning atau SCL. Tetapi secara general metode perkuliahan mengacu pada metode Discovery Learning, yakni memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif, yaitu akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Discovery Learning itu sendiri pemberian rangsangan, stimulation, kemudian pernyataan, identifikasi masalah, problem statement, dan pengumpulan data serta pengolahan data, dan kemudian verification atau pembuktian dan menarik kesimpulan atau generalization. Problem solving kemudian adalah pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti penguatan keterampilan. Jadi mata kuliah olah gerak dan benih kapal ini mahasiswa dituntut agar dapat profesional yang handal dalam merancang, mengoperasikan dan mengendalikan kapal dengan aman, efisien sesuai dengan regulasi yang berlaku di kemudian hari. Kemudian pada sistem pembelajaran yang saya memperlakukan beberapa aturan. Yang pertama, perkuliahan akan dilakukan dalam 16 kali pertemuan terbagi dalam 7 kali perkuliahan diikuti dengan 1 kali ujian tengah semester. Dan kemudian lanjutkan 7 kali perkuliahan diakhiri dengan 1 kuliah ujian semester atau ujian akhir semester UAS. Kemudian yang kedua, mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan minimal 70%. Toleransi mangkir 2 kali pertemuan dari jumlah perkuliahan seluruhnya atau kehilangan haknya untuk mendapatkan nilai atas ujian akhir semester. Kemudian yang ketiga, mahasiswa yang tidak lulus dapat mengikuti remedial yang diatur oleh Prodi Nautika. Yang keempat, pokok bahasan untuk setiap pertemuan disusun sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan. Mahasiswa diharapkan telah membaca bahan yang telah ditentukan sebelum mengikuti perkuliahan agar dapat mengikuti proses perkuliahan dengan baik. Kemudian kelima, kuis. Kuis akan diberikan secara berkala dengan waktu dan materi kuis ditentukan oleh dosen atau dosen mata kuliah. Kemudian keenam, tugas perkuliahan akan diberikan secara berkala. Mahasiswa diminta mengumpulkan tugas tersebut atau batas waktu yang telah disepakati untuk mendapatkan pilihan tugas. Dalam setiap pertemuan perkuliahan, interaksi dosen dan mahasiswa yang sangat penting. Pada awal pertemuan saya menyapa mahasiswa dengan menanyakan kabar sekaligus mengabsen mereka. Tak lupa saya mereview sekitar 5 menit tentang pembelajaran minggu lalu agar mahasiswa dapat memahami secara komprehensif mata kuliah yang diajarkan di pertemuan sebelumnya dan berkelanjutan. Jadi biasanya sebelum masuk ke materi ada sedikit pertanyaan yang saya lempar ke kelas tentang materi minggu lalu. Jadi pada saat saya memaparkan materi, saya harus selalu membuat mahasiswa untuk fokus dan aktif dengan mengajak mereka berdiskusi, mengajukan flashback pembelajaran pertemuan sebelumnya untuk mengukur daya ingat dan pemahaman taruna atau mahasiswa terhadap materi yang diajarkan. Biasanya saya sering memberikan poin kepada mahasiswa yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Jadi ini bisa memotivasi mahasiswa lain untuk lebih serius dan berusaha belajar dengan baik.
Sistem penilaian mata kuliah. Jadi sistem penilaian mata kuliah ini sesuai dengan kontrak pembelajaran saya kemukakan pada mahasiswa di pertemuan pertama bahwa beberapa unsur penilaian mahasiswa terdapat 4 indikator. Yang pertama, kehadirannya harus 20%, tugas-tugasnya 25%, kemudian harus ikut ujian tengah semester dengan nilai 20%, ujian akhir semester 30%. Jadi berikut saya tampilkan video pembelajaran saya di kelas. Kita belajar tentang olah gerak dan pengendalian kapal. Nama saya Ausi Bani. Saya adalah salah satu dosen tetap di sini. Saya mengajar dari tahun 2009 dan saya masih aktif belajar. Terakhir saya belajar di perusahaan asing dan selalu di perusahaan asing. Kebetulan untuk saat ini saya berada di kampus. Saya mengajar kembali di semester 3 ini tentang olah gerak dan pengendalian kapal. Jadi adik sekalian, untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang misi. Tapi sebelum saya masuk materi, saya akan mengacu dulu ya. Ada sokanannya Andi Ican, Andi Muhammad Akwan, Nur Sahar, Abdul Rizwandi, Muhammad Takdir, Muhammad Fahriansa Ahmad, Padi Rahmat Masiri, Ais. Nama lengkapnya Ais kan? Nama lengkapnya. Oke, Victor Rizky. Siapa? Muhammad Rizky. Siapa Pak? Ya. Muhammad Henry. Siapa dia? Muhammad Haidir. Muhammad Kadapi. Siapa Pak? Oke, terus yang lanjut yang tidak ada ini siapa? Anas apa? Anas, kenapa dia tidak ada? Kebetulan ya. Si ini tidak ada juga, si Rizky, nggak masuk ya? Oke, baik. Jadi untuk saat ini sebelumnya di semester lalu belum belajar ya tentang gerak dan kapal. Nanti semester 3 akan belajar ya. Jadi untuk semester 3 ini kita akan membahas tentang UTC ya. UTC itu ada yang tahu tentang UTC? UTC ya, under field clearance. Apa artinya UTC sebenarnya? Jadi ya, katakanlah ini adalah apanya? Ini yang drum ya. Ini adalah bottom. Ini bottomnya. Ini drum kita sama sini. Ini bottom ke sini. Ini disebut UTC. Jarak daripada bottom kepada kepada kapal kita sendiri dan ke dasar laut itu. Nah sekarang apa sebenarnya perkara kita harus tahu ini kenapa kita harus tahu UTC tidak pengalaman betul ya, agar kapal aman ketika bergerak masuk di pelabuhan. Yang mempengaruhi UTC sendiri apa? Ada pikiran itu. Sudah naik kapal, ada proyek kapal nelayan di pulang kampung ada ya? Ada kapal besar di luar. Oke, kenapa itu kapal di luar itu nggak masuk? Sementara ada dermaga di sana nggak masuk ya? Karena pengaruh UTC under field clearance, ya pengaruhnya. Jadi kalau kapal banyak tenggelam badannya di bawah air, itu banyak dipengaruhi oleh arus. Kalau banyak kapal kosong, dia akan dipengaruhi oleh angin. Jadi ketika orang gerak kapal harus diperhatikan dua sisi itu. Pertama, arusnya dengan angin. Orang mesin juga harus
siap ya pada saat kita masuk ke dermaga. Ada sebelum kita dari layar daripada tempat berlabuh ke dalam itu, kita sudah one hour notice. Artinya one hour notice sudah ada pemberitahuan bahwa kita akan bergerak 1 jam, dikasih kapal mesinnya bahwa kita akan bergerak nanti mau masuk ke dermaga. Ya tuh, tapi kapten sudah tahu bahwa saya masuk ke dermaga ini, alur saya masuk ke dalam dermaga ini, draft saya aman, jangan sampai ketika saya bergerak kandas. Jadi kalau kita ingin berlayar, otomatis kita harus tingkatkan kualifikasi kita, ya. Otomatis adik-adik sekalian harus banyak belajar, banyak membaca. Jadi saya lebih suka sharing, ya. Kenapa? Hampir semua karakter kapal saya pernah kendalikan, saya pernah mengambil. Ya, mulai dari kapal besar, kapal kecil. Nah, sekarang ini terakhir bukan kapal kecil juga, kapalnya tergolong 4.991 horsepower. Kalau di ukuran offshore itu kapal termasuk besar. Saya muat kurang lebih 200 cm di atas. Dicatat oleh Petronas. Ada 15 perusahaan di atas kapal saya. Kita ini membahas itu. Apa bedanya membawa kapal di offshore dengan kapal yang konvensional, dengan udara DPL, cargosip, tanker, pun lebih sama. UTC itu kita harus timbang UTC. UTC kenapa? Kalau di offshore itu, kalau saya manuver masuk mendekati offshore installation, itu saya tetap harus jaga sebagai UTC. UTC saya, walaupun speed saya 0,5, 0,2, 0,4, 0,8 atau speed instalasi. Kalau dia prosedur seperti itu, kalau kita merapat, speed kita itu di jarak 50 meter itu sudah kurang 0,2, 0 sampai dekat-dekat instalasi sampai 0,1 ke setting kita pindah tempat itu 0,2 minimum 0,1. Apa bedanya? Kita tetap konsider ke UPC atau water clearance itu. Pengaruhnya kemana? Pengaruhnya kepada sistem cooling system. Ya, semakin dekat jarak daripada bottom ke dasar laut itu, semakin keruh air itu, baling-baling memukul ke bawah. Ya kan? Akhirnya di bawah itu kotor keruh, masuk di sisa oleh apa? Si chest. Si chest itu apa sih chest? Ada low si chest, high si chest. Ya kan? Si chest itu menarik ini masukkan mesin, mendinginkan sistem penggerak mesin di atas kapal. Jadi air laut mendinginkan mesin, ya kan? Terus didinginkan oleh air tawar. Ada namanya freshwater cooling system, ada seawater cooling system. Jadi dia ada namanya sistem jacket cooling. Jadi di dalam lapisan itu air laut, terus di luarnya lagi lapisannya air tawar. Jadi itu mendinginkan supaya masuk di mesin. Mesin tetap terlalu dingin temperaturnya. Kenapa? Ketika mesin terlalu panas, ya, ini ilmu yang diisi tadi ajarnya, karena air yang disedot itu keruh, airnya ngeblok di pipa itu, disedot, ya, sehingga pipa semakin mengecil. Ketika pipa semakin mengecil, otomatis kapasitas air masuk di pendingin tidak cukup, akhirnya mesinnya panas. Apa akibat ketika mesin panas? Ya, otomatis tidak cukup untuk mendingin mesin itu. Semua dia dimakan segala macam itu silnya itu, ya, untuk sil, kalau sil atau sil, semacam o-ringnya itu, ya, akan panas, akan melari, ya. Akhirnya semua bocor. Jadi oli itu dinginkan oleh air laut dinginkan oleh air tawar, berlapis-lapis begitu. Jadi itu minyak berputar dalam mesin itu tetap dingin, sehingga kondisi mesin tetap dalam batas operasional, suhu temperatur operasional dalam operasional normal, ya. Asisinya seperti itu. Jadi kalau terlalu dekat dengan ini itu pertama akibatnya tadi itu mesin bermasalah bisa jadi. Kedua kita ada potensi untuk panas. Ya kan? Ketika kita sudah manuver di situ di layar itu, kita harus perhatikan jam berapa ini minimum surutnya, jam berapa dia surut. Oh, kita harus keluar di jam 11 kita harus keluar. Karena apa? Sudah surut 2 meter. Berarti kita panas sekali. Ya seperti itu. Jadi UTC yang kita bahas itu memang pengaruhnya besar.
Karena kenapa? Kalau semakin kita dangkal juga, saya pernah operasi di Saudi Arabia. Tahun 2015 saya catat di Saudi Arabia. Saudi Arabia itu salah satu perusahaan bergengsi ya. Jarang kita kerja di sana. Ya. Saya pernah lihat Arab itu Arab American Company. Maksudnya susah sekali. Dites oleh orang Amerika. Saya dites namanya Captain Alan Jackson. Saya dites dulu. Itu ditanya persoalan kenapa itu ditanya semua tentang aturan-aturan ditanya, stabilitas ditanya, manuver ditanya. Setelah kita ditanya secara teori disuruh apa standar. Standar? Iya, standar kalau tidak pas waktu itu kita langsung piket, langsung ditolak. Setelah selepas dari sana, jadi misalnya tanggal di mana air tanggal di situ pengaruh arus kuat sekali, ya pengaruh kuat sekali. Selepas dari saya jalan pos saya masuk di ADNOC itu Abu Dhabi National Oil Company, jarang di sana. Aturan ditanya, stabilitas ditanya, manuver ditanya. Setelah kita ditanya secara teori disuruh apa standar. Standar? Iya, standar kalau tidak pas waktu itu kita langsung piket, langsung ditolak. Setelah selepas dari sana, jadi misalnya tanggal di mana air tanggal di situ pengaruh arus kuat sekali, ya pengaruh kuat sekali. Selepas dari saya jalan pos saya masuk di ADNOC itu Abu Dhabi National Oil Company, jarang di sana, jarang sekali. Abu Dhabi National Oil Company, perusahaan minyak terbesar di Abu Dhabi, milik pemerintah saya mengenal di sana. Ya, jadi di sana sendirian perusahaan pemerintah di rumah dibayar. Jadi saya cerita ini untuk majukan ya. Nah, karena terakhir saya tahun 2022 saya operasi Bangladesh. Saya tangan pipa 2, pipa gas dengan pipa minyak. Saya kerja pipa dan air sangat kuat sekali. Kita lihat sungai. Ketika harus berputar dia ke sana, harus naik dia ke bawah, itu tidak sungai. Memang betul-betul mesin itu perlu. Dan air di sana sangat kotor, dangkal sekali. Kita punya UTC, kita punya itu memang dangkal. Dan siapa itu mesin sering terganggu. Akhirnya untuk yang cooling sistem filternya selalu cuci bongkar itu ketika datang selalu membuat teknik mesin. Lalu bongkar filter, cuci lagi, segala macam, cuci lagi. Jadi ini rutin kerja keras. Boleh kita kerja di water air yang terbatas, tapi yang emisi tadi, yang minimum emisi tadi 2 meter. Kalau itu otomatis kan kandas. Ya karena apa? Pasti kita masih menghitung adanya apa? Pasangan surut. Ya. Dari sekalian sekarang tingkat 2, ya. Nanti tingkat 2 jadi nanti mau berlayar. Berbagus bahasanya, berbagus pengetahuan tentang. Ya. Sudah pernah berlibur ke kapal kan? Sudah ya? Sudah naik kapal, bagaimana kondisi kapal? Kontainer, bagaimana sih kontainer dari kapal, bagaimana dari sini? Ya? Ya? Kontainer ya? Kapalnya apa? Kapten? Siapa? Penanganan muatan dibawa ke pelabuhannya untuk melihat cara bongkarnya, menghitung semuanya. Hitung muatan juga saya. Oh iya, dia punyanya kontainer kan, roti, kan gitu. Terus itu menghitung kalau di kontainer sendiri, itu menghitungnya dengan GM calculation atau gravity meta centris. Yang dihitung itu gravity meta centris itu GM itu karena harus dihitung jarak dari mana titik gravity ke titik meta centris. Ketika dia berhenti dia akan netral. Ketika di atas dia minus, ketika di bawah baru adanya plus. Artinya apa?
JM adalah plus. Kalau minus berbahaya saya. Kalau dia minus artinya titik beratmu berada di atas titik sentris. Artinya kamu berat atas titik JM. Ya kan? Orang urutannya buoyancy, gravity, megasentris. Ya kan? Gravity. Gravity maksudnya buoyancy, Q dulu, baru buoyancy, gravity, baru megasentris. Itu urutannya seperti itu. Manusia harus tahu dasar-dasarnya itu. Makanya kalau orang mesti ditanya, sekarang ini aku taruh di mana? Ya, ini. Orang mesti kalau hidup minyak itu harus pakai trim table trim itu, koreksi pakai trim. Pasti ditanya mana ini. Sekarang kita punya trim berapa? 0,5. Nah, ini kan itu. Kalau di saya kan koreksi di trim 0,5. Trim itu perbedaan selisih antara tarak belakang dengan tarak depan. Ini ya, tarak depan atau tarak belakang. Jadi tarak belakang ataupun tarak depan bisa jadi trim by head atau trim by stern. Ya kan? Kalau trim by stern otomatis kepalanya lebih dekat, ya kan, ke bottom kan. Nah, jadi kita harus hitung dengan trim, soalnya trim by stern. Terkadang kita terima stern, kita berlayar sampai di sana malah terima head moving. Berarti kamu tidak dihitung pakai bakar, tidak dihitung pakai air, tidak dihitung bisa balas nggak apa-apa. Saya balas kan dalam perjalanan kalau bisa balas harus tahu. Oke, saya rasa kita sudah sampai di akhir pertemuan ini ya. Ada yang bertanya lagi? Ada? Oke, saya rasa demikian ya. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari saya sebagai dosen pengampu olah gerak dan pengendalian kapal. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.